Sandwich generation ini bisa saja terjadi berulang-ulang ke generasi berikutnya dari kita. Bisa terjadi pada anak kita dan mungkin juga dulu terjadi juga pada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Rani, financial planner dan praktisi bisnis asuransi. Teman-teman, hari ini saya ingin review apa sih sebenarnya generasi sandwich. Seorang termasuk dalam sandwich, bisa dikatakan dalam sandwich adalah seorang sandwich generation ketika orang ini mempunyai keharusan untuk membiayai kehidupan kedua orang tuanya atau orang tuanya yang masih ada, dan juga pasti tentu saja kehidupan anak-anaknya sampai mereka dewasa. Dan sandwich generation ini bisa saja terjadi berulang-ulang ke generasi berikutnya dari kita. Bisa terjadi pada anak kita dan mungkin juga dulu terjadi juga pada kedua orang tua kita, di mana mereka harus menanggung kehidupan orang tuanya dan anak kita. Orang tua kita mungkin sangat tradisional ya, pengelolaan uang mereka tidak sebaik kita, dimana kita sudah mengenal yang namanya financial planning, dimana kita sekarang sudah mengenal yang namanya bagaimana kita menyiapkan dana pensiun kita untuk kesejahteraan kehidupan pensiun kita nanti. Dengan banyak teman-teman seusia saya yang saat ini mereka memiliki anak-anak yang juga sudah mulai bisa insya Allah mandiri, teman-teman. Dan mereka berkata, alangkah kasihannya kalau di usia tua mereka nanti mereka harus membebani anak-anak mereka yang telah mandiri. Mereka bilang seperti ini, teman-teman. Gimana kalau cicilannya belum lunas? Gimana kalau misalnya anaknya membutuhkan lebih banyak biaya? Bagaimana kalau misalnya ini? Gimana kalau dengan biaya liburannya? Kan semua biaya tambah mahal ya, teman-teman ya. Tidak menjadi lebih murah gitu loh. Dan teman saya satu hal penting juga, dia mengatakan kita biasa ngasih lalu nanti kita dikasih. Biarkanlah mereka hanya meluangkan waktu saja menemani kita untuk turut bersenang-senang di masa kita nanti pensiun, teman-teman ya. Kalau bisa kita biaya mereka juga untuk ikut, misalnya apa nih, mau berlibur, kita berlibur ke sana, kita traveling ke sini, kita bawa cucu kita dengan uang kita sendiri, dengan hasil keberhasilan kita mengelola dan menyisihkan dana pensiun yang akhirnya bisa kita pakai di masa pensiun. Saya yakin teman-teman, kalaupun akhirnya kita tidak pandai mengelolanya atau kita terpaksa tidak punya dana pensiun, anak-anak Anda pasti akan dengan sukarela mau menanggung biaya-biaya hidup masa pensiun Anda. Tetapi coba deh pikir, rasanya gimana? Masa pensiun itu adalah dimana masa umur kita sudah tambah banyak ya, teman-teman ya. Tentu saja usia kita tambah banyak, kekuatan atau kesegaran badan kita, jasmani kita itu juga menurun, bukan malah tambah segar gitu ya, teman-teman. Insya Allah kita tidak ada sakit yang memberatkan ya. Tetapi biasanya sudah mulai rutin tuh, bentar-bentar kangen sama dokter, bentar-bentar harus travel ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya, teman-teman ya. Dan itu tentu saja biayanya tidak sedikit. Bagaimana pentingnya kita harus sedini mungkin mulai untuk menyisihkan dana pensiun untuk di masa pensiun Anda nanti, sehingga insya Allah tidak membebani anak kita dan tentu saja tidak menjadikan mereka generasi sandwich yang berikutnya. Teman, jangan lupa ya, dana pensiun Anda juga harus dilindungi dengan proteksi,
yaitu asuransi untuk dana pensiun. Tentu saja jangan lupa asuransi kesehatan Anda, ya, sehingga ketika masa pensiun Anda tidak baru mulai. Karena teman-teman ketahui juga, asuransi ketika kita mulai dengan usia yang sudah banyak, maka biayanya juga banyak. Karena tentu saja resikonya lebih tinggi ya teman-teman ya. Ingin dikenal dan selalu diingat oleh anak cucu sampai keturunan berapa? Pastikan mereka selalu mengingat Anda, mereka selalu mendoakan Anda. Ya, dengan cara apa teman-teman? Wariskan warisan yang banyak untuk mereka. Dengan cara makmurkanlah diri kita, makmurkanlah mereka. Jangan wariskan kesedihan, jangan wariskan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.